Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network tentunya. Jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Usahakan tonton sampai selesai, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, seperti biasa bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, sebelumnya saya ada mendapatkan informasi dari Pi Network Updates ya. Dari keterangan di sini Tesla bernilai 20 Pi coin saja. Beberapa orang tidak mau percaya bahwa mining Pi gratis dan tidak ada uang yang akan dirilis ketika mining di atasnya. Cobalah membuat akun Anda agar Anda dapat membuktikannya sendiri. Ya, tentunya Anda tahu perusahaan Tesla milik Elon Musk ya, pengusaha miliarder terkaya dan terbesar di negara Amerika Serikat. Dan tentunya di sini ada sebuah mobil yang mana di sini mobil Tesla ya, yang harganya hanya senilai 20 Pi coin ya. Maka setidaknya harga mobil ini ya sekitar berapa lah ya, seperti kalian lihat tampilannya di sini ya. Jadi sangat canggih sekali untuk mobil Tesla ini ya, yang mana keterangannya Pi Network China Tesla Import modal S China Red Price dan apalah bla 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 lah ya. Jadi yang jelasnya di sini jelas ya, kemungkinan besar perusahaan Tesla juga akan menjadi istilahnya sebagai vendor di Pi Network yang menawarkan suatu otomotif yaitu mobil ya, seperti halnya di sini mobil Tesla ya. Jadi sangat luar biasa sekali perkembangan Pi Network ini, yang mana setelah nanti marketplace dibuka dari China ya, di marketplace China sih ya, insya Allah marketplace Pichainmall akan kedepannya akan bisa ditransaksikan lintas batas, yang mana bukan hanya kita sebagai orang Indonesia hanya bisa belanja di marketplace punya Indonesia sendiri, namun kita bisa melakukan lintas batas dengan berbelanja di marketplace di luar sana ya, dari daerah China ataupun dari daerah negara lainnya ya. Insya Allah itu akan segera terjadi. Ikuti selalu prosesnya dan pantang mundur ya. Jadi bagi kalian yang masih menambang Pi ya, jangan sampai down hanya karena nyinyir dan hanya karena orang yang suka kerjaannya membuli yang tidak ada manfaatnya itu, oke? Dan di sini postingan dari Ahmad Surin ya, yang mana keterangannya kepada Suhu Pioneers Nusantara, katanya mohon sedikit penjelasan mengenai laporan akun yang disusupi. Laporan, terima kasih banyak sebelumnya, salam petir. Jadi seperti kalian lihat ya tampilan di akun si Ahmad Surin ini, bahwa di sini ada sebuah notifikasi laporan akun yang disusupi ya. Jadi di sini ada sebuah notifikasinya seperti kalian lihat semacam ini ya. Laporan akun yang disusupi ya. Namun beliau ini belum menerima undangan KYC, seperti yang kalian lihat nggak ada notifikasi untuk melakukan KYC di sini. Namun ya poin pentingnya di sini ya, bagi kalian akunnya yang mungkin ada di profil aplikasi Pi Network kalian ada notifikasi semacam ini, bisa kalian cek dan segeralah lakukan ya. Ini adalah peringatan dari pihak core team, yang mana ini harus diselesaikan secara langsung ya, dikenakan notifikasi semacam ini adalah suatu peringatan bahwa akun kalian itu kemungkinan ada disusupi oleh hacker kah atau para peretas lainnya lah ya. Jadi hati-hati, karena ini akibatnya koin Pi kalian bisa hilang di akun Pi kalian ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ini adalah sebuah antisipasi dari kalian sendiri ya tentunya. Dan juga saya, kalau misalnya ada notifikasi semacam ini sih langsung saya tindak ya,
langsung saya lakukan sebuah laporan di sini ya. Dan di sini ada postingan dari PNK ya, PNK, yang mana keterangannya Pi Network Tiongkok Honda CR-V energi baru 2021 ya, dan apalah itu ya, sub habit dan apalah itu. Jadi intinya di sini harganya itu hanya 6,6767 koin Pi ya. Jadi kalian bisa melihat tampilan mobil ini di layar ini ya, yang mana jelas bahwa vendor-vendor China sudah mulai mengeluarkan barang-barang mewah mereka untuk dijual di marketplace Pichen Mall dari negara mereka sendiri ya. Dan ini potensi Pi Network yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi teruslah menambang Pi Network ya. Jadi jangan sampai kalian menyesal pada akhirnya nanti Pi Network bernilai tinggi, kalian malah hanya gigit jari, oke? Jadi sangat disayangkan itu. Jadi di sini ada Pi Network Tiongkok mobil Honda Civic kompak harga ya 2 Pi ya, 2,7083 Pi koin ya. Jadi sangat mewah sekali mobil ini ya. Jadi bagi kalian selagi sekarang ini masih belum bisa dilakukan perdagangan lintas batas ya, lintas batas negara, bagi kalian yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, mungkin kalian ke China lah ya, kalian bisa saja memesan mobil semacam ini, yang mana mobil mewah ini ya langsung kalian ekspor aja gitu ke Indonesia, dibawa ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau di China itu, komunitas besar China itu sangat luar biasa sekali, mereka sangat percaya dan tentunya mereka sudah belajar mengenai Pi ini. Mengapa mereka berani menjual barang-barang mewah untuk ditukar dengan koin Pi ya. Tentunya mereka sudah mempelajari lebih dalam mengenai Pi ini. Dan bagi orang Indonesia yang kebanyakan, yang sebagian orang mengatakan Pi Network ini halu segala macamnya lah ya, dengan segala nyinyiran Anda ya, saya pastikan Anda hanya akan gigit jari di kemudian hari ya, terkecuali Anda juga menambang koin Pi ya. Dan saat open mainnet nilai Pi-nya tinggi ya, dan akhirnya koin Pi ataupun aset yang Anda miliki itu nggak ada manfaatnya ya, nggak ada berkahnya. Oleh karena apa? Anda kerjanya nyinyirin para pioneers, membuli para pioneers ya. Dan akhirnya walaupun aset Pi Anda, keuangan aset Pi Anda itu sangatlah triliun lah ya, misal di Pi Network ya, koin Pi Network Anda hitungannya triliunan, kalau dikonversikan ke rupiahnya itu nggak ada manfaatnya sama sekali coy. Oleh karena Anda itu munafik gitu ya. Dan di sini ada beberapa keterangan penting ya mengenai, ya biasalah ini marketplace Pichen Mall, yang mana keterangannya dari rapat Edwin manajemen ya toko rantai Twitter hari ini. Ya jadi kemarin itu ada sebuah pembicaraan lah ya antar para pioneers dengan pihak Pichen Mall ya. Jadi kita jelaskan aja sih di sini secara langsung ya. Untuk memastikan keaslian rantai pedagang mall internasional harus menyediakan barang sungguhan. Jika barang tersebut muncul produk palsu, akun pedagang ringan atau ditangguhkan rekening berat ditutup dan didenda ya. Dan yang kedua, Pichen Mall akan memiliki akun bisnis. Jadi tidak ada pedagang KYC juga yang bisa menjual produk, tapi harus menunggu KYC untuk memiliki akun kirim sendiri ya. Tidak ada apa-apa selama uji coba, platform tidak akan membebankan biaya platform dan tidak ada biaya transfer untuk mendorong pedagang untuk menjual. Ketika platform memasuki rantai blok,
ada biaya transaksi 0,01 pi ya untuk pembeli dan biaya transaksi penarikan 0,01 pi pada rantai. Ini adalah biaya berdasarkan jumlah times ya atau biaya bahan bakar yang saat ini akan menjadi 0,01 pi dan harus diubah ke standar biaya yang lebih wajar di masa mendatang nanti ya, di masa depan nantilah ya. Dan yang keempat, Pichen Mall adalah perusahaan internasional yang besar ya. Jadi perusahaan Pichen Mall ini adalah perusahaan internasional, perusahaan terbesar ya. Sehingga menghadapi dunia ada 65 negara pusat operasinya ya. 65 negara pusat operasi dari perusahaan besar Pichen Mall ini. Oke. Jadi kita lanjutkan dari keterangan di mana negara pusat operasi, di mana negara bisa lintas batas transaksi tergantung pedagang. Mereka bisa memilih nama negara yang ingin dijual ya. Jaringan utama yang tertutup bertanggung jawab untuk pengiriman oleh pedagang sendiri. Mainnet yang terbuka akan memiliki perusahaan transportasi logistik pihak ketiga. Pedagang dapat menghitung jumlah total pengiriman yang terdaftar secara terpisah dan biaya dengan pi biaya dengan pi untuk membayar pengiriman ya. Dalam tahap uji coba operasi disarankan agar pedagang tidak melakukan perdagangan lintas batas ya, karena mereka perlu mengenal prosedur ya, aturan transaksi dan lebih mudah memperbaiki kesalahan secara lokal ya. Oke. Saat ini ada 10 bahasa yang tersedia dengan lebih banyak lagi yang akan datang. Tidak ada batasan untuk menjual ke beberapa negara, sepenuhnya ditentukan oleh pedagang. Harganya juga sepenuhnya ditentukan oleh pengusaha itu sendiri ya, atau yang dimaksudkan di sini oleh vendor itu sendiri. Ya, jadi marketplace di sini untuk penentuan harga barangnya itu mereka yang memiliki barang yang ingin mereka jual itu ya. Jadi istilahnya di sini yaitu mereka yang menjual barang ya, merekalah yang menentukan harga barang tersebut ya. Jadi bukan para pioneers gitu ya. Namun kita lihatlah ya ke depannya. Namun seperti yang informasi di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan juga terkait ini, yang mana itu tidak akan mempengaruhi terkait nilai pi, yang mana nilai pi akan dihargai dengan nilai yang sangat fantastis juga. Namun setidaknya para pioneers di Indonesia itu masih belum mampu ya untuk mengikuti, maksudnya untuk mengikuti harga konsensus, dikarenakan ya masih dalam proses masih dalam enclosed mainnet ini. Mungkin mereka belum belum yakin betul gitu ya, belum optimis betul mengenai harga pi yang 314.159 dolar itu. Namun kita lihat saja ke depannya ya, insya Allah akan ada yang terbaik untuk transaksi di Pichen Mall ke depannya ya. Jadi di awal uji coba oleh pengusaha itu sendiri ya. Jadi yang keenam di sini, di awal uji coba rumah, mobil, dan emas tidak akan diletakkan di rak, dan barang-barang ini perlu dijanjikan oleh PIMO untuk memastikan keamanan. Ini juga bisa diperdagangkan secara offline. Juga memungkinkan untuk menjual barang bekas tanpa biaya pada tahap percobaan. Ya. Dan yang ketujuh, proses transaksinya sama dengan platform sentral Amazon umum dan eBay ya. Setelah mall menerima pembayaran, pedagang dapat mengirimkan barang kebutuhan untuk mengisi nomor tracking pengiriman ya. Pembeli perlu mengklik yang diterima. Setelah menerima verifikasi, mall akan memukul pembayaran ke akun pedagang nanti di mall ya.
di mall, oke? Nanti di mall. Dan oke ya, pembeli memiliki kuesioner ya untuk melihat bagaimana respon yang bisa diperoleh dari Pitch and Mall Medals ya. Dan yang ke-8 ya, perhatikan rantai yang sangat aman dan tidak akan meminta Anda untuk mengisi kata sandi ketika Anda membayar, otomatis dikonversikan ya ke dompet Anda ketika pembayaran membutuhkan kata sandi. Jika Anda memiliki sengketa dengan pedagang, Anda dapat mengirimkan laporan ke mall untuk berurusan dengan ya. Jika banding melalui Anda bisa mendapatkan pengembalian uang. Jika Anda tidak ingin akun utama Anda menometis word bocor ya, maksudnya bocor lah ya, Anda dapat membuka dompet yang ditunjukkan untuk pembayaran ya. Dan yang ke-9, Pitchen Internasional adalah platform belanja yang terdesentralisasikan ya, karena volume pengguna yang begitu besar akan menarik lebih banyak pedagang dan konsumen untuk beradaptasi ya. Dan yang ke-10, beberapa pioners ingin mengonfirmasi dengan Edwin apakah ada harga konsensus, karena mereka melihat $314.159 ya di mana-mana ya. Katanya harga adalah hal masyarakat dan harus didiskusikan di masyarakat ya. Jadi untuk pihak Pitch and Mall sendiri ya, pemilik platform Pitch and Mall, perusahaan Pitch and Mall ini tidak bisa menentukan harga jual di Pi, namun para vendor lah nanti yang menentukan harga barang nilai jualnya itu berapa gitu ya. Jadi di sini platform tidak membicarakan harga, harus ada konsensus harga berbeda di seluruh dunia ya. Tapi selama transaksi lebih banyak, semakin dekat buka my ya, harga nanti akan menjadi seperti ini ya. Harga ya yang membuat kami semakin percaya diri karena kami bekerja keras membangun rekor $314.159 transaksi ya. Di atas adalah ringkasan kasar dari konferensi. Edwin akan mengirim kami catatan yang lebih rinci, mohon diperhatikan ya. Jadi jelas ya terkait keterangannya tadi mengenai transaksi yang akan dilakukan pada 25 Agustus ini ya, yang akan dibuka nanti Pitch and Mall di tanggal itu. Jadi sudah jelas ya yang mana para vendor lah yang menentukan harganya, namun itu semua tidak akan jauh dari yang seharusnya harga Pi itu sangat bernilai ya. Dan peraturan ini juga diterapkan di Pitch and Mall dan para vendor juga harus mematuhinya, yang mana jangan sampai menjual harga barang dengan menghargai nilai Pi yang begitu receh gitu ya. Karena nilai Pi akan dihargai yang semestinya dan yang seharusnya nanti ya, paling enggak mungkin dengan asumsi nilai Pi kalau dikonversikan ke dolarnya sekitar $1.000 ya, ataupun makin naik lagi lah ya, ataupun tidak jauh dari nilai konsensus global kita. Oke. Jadi oke ya, semangat para pioneers ya, tetap menambang koin Pi kalian ya, tetap menambang dan pertahankan aplikasi Pi kalian. Dan jangan terlalu boros ya, karena kita tidak tahu saat open mainnet terjadi pihak Dr. Nicholas Kokalis menerapkan harga nilai Pi-nya itu berapa, kita tidak akan tahu. Namun sebelumnya di informasi yang saya terima dari tweetan oleh Cheng Diopan, 10 Pi aja itu udah cukup untuk kehidupan Anda sampai dengan anak cucu Anda ke depan ya. Jadi itu menjadi sebuah arti bahwa nilai Pi ini akan sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai kalian menyesal pada akhirnya dikarenakan orang banyak
banyak memiliki kekayaan besar dengan adanya aset Pi ini ya, malah kalian yang tidak mempunyai koin Pi oleh karena sebelumnya udah dijual habis tuh koin Pi kalian menjadi menyesal dan hanya gigit jari. Oke, orang pada sukses semua, kalian enggak. Jadi jangan sampai terjadi hal demikian ya, karena ini demi kebaikan kita bersama sesama Pioneers senusantara ini ya. Jadi oke ya, kita nggak usah bawa-bawa dulu negara-negara di luar sana yang mana mereka juga membentuk sebuah komunitas besar, maksudnya komunitas Pi Network yang sangat besar juga di negara luar sana. Namun kita fokuskan di negara kita sendiri saja, di negara Indonesia, yang mana bentuklah sesuatu itu agar sesuatu itu akan menjadi suatu hal yang sangat bernilai tinggi di masa mendatang. Yang saya maksudkan yaitu nilai Pi ya. Awalilah dari sekarang ini dengan kesepakatan ya, maka itu akan menjadi sebuah nilai yang akan diterapkan pada saat open mainnet nanti ya. Jadi apapun itu nilainya tergantung kesepakatan kita bersama. Oke. Dan oke ya, untuk informasi terkait Pi Network kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita lagi ya, untuk lebih mengenal apa sih Pi itu gitu ya. Jadi kita nggak bingung lagi gitu ya mengenai Pi ini apa gitu ya, karena Pi sangat jelas nilainya akan sangat fantastis dan akan sangat luar biasa di masa depan ya. Jadi jangan sampai kalian menyesalinya. Oke, jangan sampai kalian menjual Pi dengan harga receh. Oke. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih yang udah mampir di channel saya, dan terima kasih bagi yang udah like dan subscribe juga di channel saya. Dan bagi yang belum, silahkan diklik ya, karena di channel saya ini like dan subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Oke. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.